Ini aja dulu Mbak. Itu sih sederhananya itu. Kalau Islam itu sederhana, mudah dimengerti, kagak dipersulit begitu. Kagak dipersulit seperti Ferdinand Hutahian, sangat dipersulit Tuhannya. Kenapa? Yesus itu daging. Di dalam daging ada Tuhan. Masuk akal nggak Mbak kalau di dalam daging ada Tuhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di mana saya ini? Banyuma lagi di alamat palsu bersama Yuk Tinting. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seperti kemarin sehat. Alhamdulillah. Nah ini Guru Nda, calon mualaf ini Mbak Depi, tadi KTP-nya udah saya kirim ke Bang Handi juga, biar langsung dibikinin sertifikat mualafnya. Boleh ditanya-tanya dulu Guru Nda, lanjut. Ya, ini di kota mana ini? Ini Kalimantan dia. Kalau Bang Handi kan Kalimalang. Kalimantan. Oh iya. Bang Handi noise, Bang Handi. Dekat-dekat dari Malang berarti ya. Ya, ini sebelumnya dari agama mana? Sekte apa maksud saya? Kristen Protestan. Tapi kok mukanya muka orang muslimah ya? Atau memang ada keluarga muslim? Keluarga muslim ya, sepupu aja Pak Ustadz. Oh gitu. Iya. Sudah ikut puasa katanya, nyobain. Tapi dia tetap masih Kristen gitu ya? Ya kemarin. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyuma udah bisa Al-Fatihah loh, coba Banyuma tes. Udah bisa Al-Fatihah, coba tanya. Coba dibacakan. Bisa nggak, Dek? Belum bisa. Tadi aja kayak tadi. Tadi kan gini, bisa Al-Fatihah? Bisa. Coba ucapkan Al-Fatihah. Gitu Banyuma, bisa dia. Bagus juga itu. Jadi ini mau langsung proses syahadat? Atau gimana? Terserah Bang. Atau mau ditanya-tanya dulu Guru Nda? Silakan, atau mau syahadat langsung? Bang Handi lah yang tanya. Bang Handi, lanjut Dia Bang kan Handi. bagian penyidik. Oh iya, interogasi. Enggak, syahadat dulu jangan ditunda, habis ini baru. Jangan ditunda lah. Syahadat dulu kita ya. Tidak ada paksaan kan ini syahadatnya? Tidak. Alhamdulillah. Sudah berkeluarga? Belum Pak. Belum. Baik, kita mulai proses syahadat. Jadi adik ini ikuti saya ya. Sudah pernah lihat orang bersyahadat kan? Sudah. Oke. Kita mulai. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Aduh. Allah Allah. ilaha Ilaha. illallah Allah. wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah.
ini saksikan banyak orang ya. Silakan para guru mau mendoakan beliau. Silakan. Ya, Dek. terima kasih Silakan, Ustaz Ali. Bunda. Mas, aku kayaknya sinyalnya merah ini, harus tutup kamera aja ya, maaf ya. Jaringannya merah. Ya, baik. Cek, suaraku ada. Aman, aman, aman. Oh iya, baik, baik. Izin saya tutup kameranya karena itu jaringannya nggak stabil. Ketika Anda menjadi seorang mukminah atau muslimah, maka sesuai dengan perintah di dalam Al-Quran bahwa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Artinya apa? Ikuti, lakukan segala perintah dari Allah dan jauhi segala larangannya. Jadi yang sifatnya perintah, kewajiban lakukan. Contoh rukun Islam yang ada 5 itu lakukan, wajib Anda lakukan, dan setiap larangan yang diharamkan itu harus ditinggalkan. Itu sudah konsekuensi menjadi seorang mukmin. Nah, untuk ngambil momen keberkahan ini seperti tadi para guru menyampaikan, maka kita oke. Orang tua, kakak sama adik tentu mengharapkan beliau mengikuti jejak mbaknya ya. Dia menjadi seorang muslimah juga dan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Nah, itu kenapa saya menekankan pertanyaan ini? Karena di dalam doa ini kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah agar setiap anggota saudara kita juga yang sampai saat ini belum menerima kebenaran Islam, dia dilembutkan hatinya mau menerima kebenaran Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana juga mbaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, baik, mohon maaf para guru semua, kita doa di sini, mbaknya aminkan karena amin itu bagian dari bagaimana apa yang diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina. Ya Allah, mohon ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dan dosa saudara-saudara kami ya Allah, dari dosa yang terkecil maupun yang terbesar ya Allah, terutama dosa musyrik ya Allah. Allahumma dina ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami semua petunjuk ya Allah, bimbinglah semua dalam petunjuk-Mu ya Allah, terutama saudara-saudara kami yang belum mau menerima petunjuk-Mu ya Allah, yang belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Pada malam ini saudari kami telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, beliau kembali kepada fitrahnya, beliau menjadi seorang muslimah. Dan kami berharap dan yang bersangkutan juga sangat berharap ya Allah, agar setiap di anggota keluarganya yang belum mau menerima atau belum menerima keimanan dan keislaman ya Allah, mohon dilembutkan hatinya ya Allah, sehingga di antara keluarganya, saudaranya, ibunya, bapaknya juga menyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat, sehingga kami bisa bersama-sama bersama keluarga, ibu, kakek, anak, adik dan semuanya masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah, dan kami di kehidupan yang abadi nanti tidak terpisahkan antara surga dan neraka ya Allah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah kepada kami semua ya Allah pintu-pintu kebaikan ya Allah, pintu-pintu keberkahan ya Allah, pintu-pintu segala kenikmatan ya Allah, pintu rizki ya Allah, pintu-pintu kekuatan dan kesehatan ya Allah. Allahumma taqabbal minna, Allahumma rabbana taqabbal minna,
Ya Allah, terimalah dari kami, ya Allah, amalan kami, ya Allah, ibadah kami, solat kami, syahadat kami, terutama syahadat saudari kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Allahumma rizukna, ya Allah, Allahumma gfir lana, warhamna, wahdina, wa'afina, warzukna, Allahumma gfir lana, warhamna, wahdina, wa'afina, warzukna. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada kami, ya Allah, berikanlah kami semua petunjuk, ya Allah, terutama saudara-saudara kami yang belum mau menerima petunjuk, dan berikanlah kami kesehatan, ya Allah, dan juga rizki yang berlimpah juga halal, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil munafikin wangsurna 'alal qaumil hasidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati syihrul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, Bang Handi, dilanjut Bang Handi atau Bang Ardi mau wawancara tentang nanti sertifikat mualafnya Bang Ardi? Ya, yang jelas yang setor KTP-nya ke saya, maka sertifikat mualafnya akan saya setor kembali ke nomor tersebut gitu loh. Nah, jadi menurut saya satu aja orang, siapa yang nanti dari teman-teman ini, mungkin kalau Bang Dewa ya berarti Bang Dewa nanti yang bertanggung jawab harus menyetor ke adik siapa nih namanya? Depi. Nah itu Mbak Devi ini gitu lah. Kalau memang yang WA saya adalah Bang Kian Santang, berarti nanti Bang Kian Santang lah yang bertanggung jawab untuk memberikan ke Mbak Devi gitu. Jadi saya kembalikan lagi. Kalau Mbak Devinya langsung gimana, Ahyar Diansyah? Ya enggak apa-apa, asal beliau mau WA saya gitu. WA aja nggak apa-apa. WA, jadi nanti kirim KTP plus tanda tangan di atas kertas HVS putih bersih. Itu aja sih dari saya. Jadi biar saya nggak bingung kalau ada 2 orang yang setor KTP ke saya, wah saya nanti setornya ke siapa kan gitu. Lanjut. Betul, ini kan kebetulan juga saya lagi komunikasi dengan Mas Ardiansyah dari Sekretaris Umum dari API ini. Di antaranya sedang menggodok program bagaimana kegiatan kami atau pembekalan kami dengan kawan-kawan yang mualaf. Makanya tadi kami sarankan yang bersangkutan yang baru mualaf langsung hubungi Pak Ardiansyah, karena nanti kami berusaha mengkoordinir semua yang pernah bersyahadat atau disyahadatkan oleh saudara-saudara API yang datanya ada, kita sama-sama belajar ilmu agama. Begitu ya, kita sama-sama belajar. Sekiranya ada keberatan, nanti kita belajar ngaji bareng, belajar ilmu fikih bareng, begitu. Ya, mbaknya tidak keberatan ya? Oke, siap. Ustadz, sebelum lanjut, Ya, itu aja. apa Mungkin sih yang harus dilakukan, Pak Ustadz? Apa sih yang harus dilakukan kalau orang baru mualaf? Apa dasar-dasarnya dulu, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya, seperti tadi yang disampaikan, terima kasih Bang Handi. Seperti tadi yang disampaikan, ketika dia menjadi seorang Muslim, maka dia itu ikuti semua syariat yang diajarkan di dalam Islam. Nah, awal-awal orang yang baru mengucapkan 2 kalimat syahadat itu disyariatkan, disunahkan, bahkan di sini ditekankan sunahnya ya, bahwa dia itu melakukan mandi wajib. Jadi nanti mbaknya setelah bersyahadat, karena Anda sekarang sudah menjadi seorang muslimah, Anda nanti mandi wajib, niatkan saja yang mudah kalimatnya, saya niat mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Jadi gitu ya, saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, lalu diguyur seluruh anggota tubuhnya dari sebelah kiri, lalu ke sebelah kanan, lalu ke kepala, dan seluruh dibersihkan. Nah, itu syariat di dalam Islam. Nanti pelajari itu, karena Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat. Maka sholat sudah menjadi kewajiban Anda dan Anda harus menjalankan ibadah sholat. Nanti semampunya aja kayak gitu. Nah,
nanti ada kiat-kiatnya bagaimana ketika seorang menjadi seorang mukmin itu akan ada tantangan, baik itu dari orang di sekitar dan sebagainya. Al-Quran sudah mengabarkan itu dan memang sudah banyak terjadi, tapi ada juga motivasinya, solusinya. Al-Quran mengabarkan akan ada ujian, Al-Quran juga mengabarkan ini solusinya dari ujian itu. Jadi kita tidak takut dan tidak kaget begitu. Yaitu dulu Bang Handi. Karena kalau perempuan kan nggak perlu saya sarankan sunat. Lanjut. Untuk mbaknya WA saya ngasih nomor WA di mana ya? Di inbox ini. Nanti Dewa kasih aja nomor Bang Jul ke Bang Ardiansa. Boleh, lanjut silakan Bang Andi. Siap. Ya sudah sih. Kalau menurut saya Mbak, satu pertanyaan nih. Apa yang Anda rasakan? Tadi kan dari awal saya tanya, udah pernah bersyahadat belum? Katanya kan belum. Nah, bagaimana perasaan Anda setelah memeluk Islam? Apa yang Anda rasakan? Kira-kira? Ada rasa terharunya. Oh, Masa Allah. Ada rasa mau nangis. Bergetar gitu ya Pak ya? Ya cukup sih karena ini perempuan tuh Mbak Depi ya, Mbak Depi ya tetaplah belajar ya dari yang basic-basic dulu begitu. Mudah-mudahan suami Anda nanti tambahan menjadi Bang Andi imam. Iya, silakan Ustaz. Amin. Ya, tambahan tadi kan kita sudah sama-sama tahu bahwa Mbak Devi-nya ini kan di anggota keluarganya, terutama orang tuanya kan masih ada yang non-muslim. Nah, di dalam Islam itu disyariatkan, ya, di dalam Islam bahwa wa waswainal insana Allah mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu tidak memandang bulu, tidak memandang agama. Oke? Kepada orang tua itu tetap harus berbuat baik. Makanya dikatakan kaget aku ada yang open game. Nah, baik. Nah, berbuat baik kepada orang tua. Nah, walaupun dia non-muslim, makanya Al-Quran memerintahkan bahwa ketika dia berbeda keyakinan, tetap menjadi anak yang terbaik untuk orang tua, namun jangan ikuti keyakinannya. Itu aja. Di luar perkara keyakinan, perkara ibadah, tetap menjadi anak yang baik, anak yang solehah kepada orang tua. Begitu. Itu pesan di dalam Al-Quran. Tidak boleh membenci orang tua atau keluarga yang non-muslim. Nah, itu aja. Mantap. Subhanallah, mantap ya. Ya, begitu ya tadi ya Mbak Devi ya. Dan dari Dewa, masa lalu itu adalah kertas limbah, Mbak. Masa lalu itu kertas limbah. Masa kini adalah surat. Bang Dewa, suaranya kecil Bang Dewa. Baik. Bang Andi buka WA. Aman nggak suaranya ini? Tes. Aman Bang. Ya, aman. Baik, Dewa ulangi lagi ya. Masa lalu adalah kertas limbah, masa kini adalah surat kabar, dan masa depan adalah kertas ujian. Jadi baca dan tulislah terus dengan hati-hati ya. Sebab jika tidak, hidupmu akan akan kertas tisu. Seperti itu. Jadi sia-sia. Dan untuk masalah orang tua itu, jangan pernah yang namanya melawan kepada orang tua. Lebih bagus itu diam. Tidak bisa kita melawan yang namanya orang tua. Diam sampai kau diminta untuk berbicara. Itu jauh lebih baik daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam sama orang tua. Itu jelek sekali seperti itu. Ya, mungkin itu dari Dewa. Dari Bang Jum, silakan. Dari Bu Dokter, yang lain. Dari Bang Juma dulu, ada yang disampaikan Bang Juma kepada adik kita nih. Bang Juma mungkin jam jauh ya. Kalau saya himbau, ya, ini statement yang harus kita selesaikan nih kepada Pendeta Gilbert yang suka ngejek-ngejek zakat 2,5% dan mengagungkan perpuluhan. Kali ini jemaat Anda sudah meninggalkan perpuluhan dan insya Allah akan amanah, semoga diberi rezeki sampai hartanya bisa 85 juta dalam setahun, bisa mengeluarkan 2,5%. Jadi saya hanya mengucapkan selamat tinggal perpuluhan,
dan selamat datang zakat 2,5% dan wajib sholat sebagaimana yang dilecehkan oleh pendeta Gilbert itu. Ingat pendeta Gilbert, semakin Anda melecehkan Islam, semakin berdatangan orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu dari saya. Siap, terima kasih Bang Andi. Dari Bu Dokter mungkin? Budok? Dari Pak, oh ini mau buka celana. Maulana, silakan. Lanjut bang. Baik, kalau seperti itu. Sepertinya gimana Pak Alif? Sudah beres atau gimana? Pak Ardiansyah? Tadi Bu Dokter mau menyampaikan kayaknya. Ya, Bu Dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya adik. Mudah-mudahan istiqomah di agama yang baru ya. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat ya. Sampai ketemu di jannah nanti ya. Amin. Barakallahu fiik. Gimana? Ada lagi Ya. Pak Alif? Ya, kalau diperpanjang mah nasihat-nasihat banyak. Bagaimana tentang ujian-ujian ketika menjadi seorang mu'alaf. Kan gitu. Karena dijelaskan di dalam Al-Quran, Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira ahasiban nasu ayutroku ayakulu amana billah amana wahum layuk tanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja ketika dia berkata bahwa kami beriman lalu dia tidak diuji. Nah, jadi di situ dikatakan sampai ayat berikutnya manusia itu akan mengalami banyak ujian ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat atau meyakini sebagai seorang mukmin. Makanya tadi kita sudah sampaikan akan ada ujian yang datang entah dari orang sekitar atau dari siapapun mereka, ujian itu ada. Tapi ingat, bertawakallah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, Allah yang memberikan jalan keluar dari ujian itu. Ayat Al-Qur'annya bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluarnya. Bahkan wa yarzuqhu bihaitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki kepada orang itu dari jalur yang tidak terduga. Mungkin kita akan kehilangan sesuatu yang kita cintai, tapi kita akan mendapatkan beribu-ribu yang lebih dari itu. Karena itu ujian dari keimanan, lalui dengan sabar, lalui dengan sholat, maka Allah akan ganti segala sesuatu yang ditinggalkan itu atau yang menjauh itu. Tetap bersabar ya, semangat menjadi seorang mu'alaf, pelajari ibadahnya, sholatnya dan seterusnya. Segala sesuatu amalan ibadah di dalam Islam yang sifatnya wajib apalagi harus Anda pelajari dan harus Anda jalankan. Nah itu aja, kalau saya mungkin cukup ya. Kembali kepada para guru yang lain. Ya teman-teman, jangan lupa di follow beliaunya ya. Mungkin butuh di follow juga biar kita mengikuti apa kegiatan beliau juga. Dan juga jangan lupa di follow akun saya yang hijau ini. Ini baru ini. Sama ini juga cadangan ini. Oh iya, saya akun cadangan akunnya juga. Ustadz Alif juga atau semuanya juga boleh di follow ya teman-teman di bawah. Ustadz kita yang ada di atas ini ya. Gitu aja informasi dari kita. Mungkin ada yang ditanyakan nih. Siapa namanya Mbak Selfie? Siapa namanya? Mbak Devi. Ada yang mau ditanyakan nih? Silakan. Mumpung ada guru-guru kita di sini. Silakan Mbak Devi. Tanya aja apapun yang ditanya. Mungkin soal apa namanya? Keuangan. Keuangan. Perpuluhan, masa mau nanya perpuluhan. Jodoh, Bang Ardi, jodoh. Nah, perpuluhan aja suruh nanya. Nanti tanya Namanya diganti nanti ya. Boleh ya? Mbak Devi? Mbak Jangan, Devi, kalau suaranya nama kecil. itu susah nanti ganti. Oh, jangan. Baik. Susah di ini susah Bang Dewa. Di apa namanya? Maksudnya Dewa itu ganti. Penjajah, ya. Dia mau ganti Devi Mahadewa gitu. Wih. Bukan. Maksudnya ganti nama jadi Nyonya Dewa gimana? Bagus kayaknya itu. Paksa potong kambing itu Bang Dewa. Abang Itulah dimaksud nenek lu kiper. Paksa potong kambing itu Bang Dewa.
Baik, baik. Mbak Devi dulu, Mbak Devi pernah nggak dulu Mbak Devi bayar perpuluhan? Kalau perpuluhan itu sih tergantung kemauan kita aja, tidak harus sih itu kemarin. Ya udah kalau begitu, ya selamat tinggal Pendeta Gilbert, kekurangan lagi perpuluhan satu orang nih. Siapa suruh lo ngejek-ngejek? Di mana-mana nanti banyak orang mualaf loh. Terusin aja begitu. Lanjut. Itu ternyata Mbak Jesslyn juga mantan anak gembalanya Pak Gibet, Bang Handi. Betul. Dari pengakuan Mbak Jesslyn ya. Selin, Ya telepon Pak Jesslyn. Telepon. Yaslin. Telepon ada nggak? Oh iya, Iya. telepon Bang Handi. Tunggu telepon dulu. Eh. Kedua nanti Dilanjut saksikan dulu, Bang nanti. Andi. Taruh lo, saksikan nanti di Sahabat Bang Juma. Kita akan membahas ini. Terus kedua nanti ada Pendeta Henry Tan akan membongkar siapa itu Pendeta Gilbert, dan dia bersedia menjadi saksi yang memberatkan kalau sampai ke pengadilan. Ya, saksikan nanti itu teman-teman, jangan kemana-mana sesudah ini. Siap bang, siap. Videonya udah saya download tuh Bang Handi. Ada video, orangnya aja nanti suruh ngomong open cam. Oh iya ya. Ya terusin. Mana? Ya Mbak, mau nanya Mbak apa Mbak? Ya, Silakan ke Bang Ardi itu. Kok saya mau nanya apa? Mbak Devi, silakan. Kalau nanya-nanyanya nanti lewat grup saja bisa. Oh boleh, baik. Siap. Atau mau ada yang disampaikan dulu lah, minimal apa yang mau ingin Mbak Devi sampaikan sebelum akhirnya nanti turun gitulah. Silakan. Ya didoakan Ya, semoga berikut doa pengharapan untuk keluarganya. Silakan. semoga keputusan saya ini diterima sama keluarga. Apa kabar Mbak? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita izin dulu ya, Mbak Jesslyn. Iya, Mbak Jesslyn, ini ada saudara kita yang mualaf ini dari Kalimantan, baru aja bersyahadat. Saya ini pakai speaker, ada yang mau disampaikan? dengan Mbak siapa? Mbak Devi. Mbak Devi ya. Assalamualaikum Mbak Devi. Alhamdulillah baru mualaf ya. Semangat Mbak. Awal-awal kita mualaf itu banyak tantangan-tantangan, banyak hal-hal yang membuat kita agak berasa kayak kita outsider, tapi kita tetap harus istiqomah, tetap ingat tujuan awal kenapa kita mualaf, tetap juga terus belajar mengenai keislaman. Islam is very beautiful, dan intinya Islam itu very simple dan sangat, dimana Allah SWT itu sangat menyesuai, di Islam ini kita tuh sangat disesuaikan dengan kesanggupan manusia itu. Jadi nggak ada hal yang terlalu berat atau bagaimanapun, terutama yang mesti kita belajar sebagai mualaf yang paling pertama adalah sholat. Karena dengan kita bisa menegakkan sholat yang benar, kita barulah bisa merasakan adanya hubungan dengan Allah dekat, begitu. Oke. Ada dua statement nih, tanggapan Anda tentang Ferdinand. Ini dulu, tanggapan Anda tentang Ferdinand menantang Anda seperti apa, Uti? Kalau untuk Bapak Ferdinand, saya sih sepertinya udah saya jawab ya lewat video, soalnya kan jujur aja aku nggak tahu tuh siapa Ferdinand, tiba-tiba dia taruhin nama aku masuk ke dalam video, jadi ya kita out of respect lah, saya out of respect, saya juga tetap menjawab dia. Siapa tahu Bapak Ferdinand tuh juga apa ya, mungkin kepo banget, ingin tahu banget tentang gimana sih, kenapa sih ada orang yang mualaf, kenapa ada orang yang merasa kayak Trinitas itu suatu konsep yang sometimes 3 Tuhan tuh membingungkan. Nah, paling ya responnya saya sih udah bilangin, saya tuh for the first time saya tuh nggak mau debat online, karena menurut saya debat online pertama itu akan berakhir dengan argumen, dengan berantem. Jadi saya sudah katakan kepada Bapak Ferdinand bahwa kalau mau debat saya bersedia, tapi harus tatap muka, harus offline, supaya dengan tujuan apa? Supaya kita bertanggung jawab saat kita berdebatnya. Jadi apapun yang kita katakan itu tuh kita bisa secara sadar diri ya bertanggung jawabkan. Beda dengan online. Nah, itu kenapa saya minta Pak Ferdinand untuk debat offline. Dan saya juga udah kasih tahu untuk tempat
dan makan atau misalnya butuh akomodasi juga nggak apa-apa, bisa saya sediakan, bisa saya bantu. Tapi sepertinya nggak ada respon balik sih ya dari Bapak Ferdinand. Nah, kedua terakhir nih Mbak, mengenai pendeta Gilbert yang melecehkan zakat dan sholat, pendapat Mbak? Nah, pendapat saya jujur, saya sedih sih, lebih kayak miris dengan gimana sebagai Bapak Pendeta kita, bukan cuma Bapak Pendeta, mungkin juga ini lesson untuk teman-teman kita semua juga, kita sebagai apologet ataupun pendeta-pendeta lain, jika sedang berbicara mengenai hal apapun juga selalu ingat tentang kontrol diri, selalu ingat kenapa, apa tujuan kita berbicara gitu ya. Karena mirisnya sebenarnya Pak Pendeta Gilbert itu sedikit mengesampingkan yang namanya mengajarkan kebaikan, malahan mungkin mau dibawanya humor ya, mungkin mau dibawanya supaya lelucon atau candaan, tapi ini kan menistakan 3 unsur terpenting dari agama Islam itu sendiri. Itu lebih sedih sih ya. Kita juga sebagai umat Islam, kita akan merasa saat kita dibilang bahkan berwudu itu tuh seperti kayak cuma cuci-cuci atau seperti meremehkan pentingnya berwudu dan bersuci, bahkan sedikit seperti mengejek gaya sholat dengan yang paling saya tidak appreciate adalah oke lah kalau secara mulut mungkin tidak kontrol ya, tapi sampai diperagakan dengan tangan itu kan Ngejek. Maksudnya Bapak lagi di gereja gitu ya Bapak lagi di gereja, Bapak itu pendeta. Alkitab itu ada ratusan ribu hal yang mesti dijelaskan dan mesti dipelajari. Ngapain mesti malahan seperti gimmick tentang hal sholat yang nggak perlu hanya untuk cari perhatian, itu semua tidak tahu. Dan saya yakin harusnya sebagai Bapak Pendeta Gilbert Luindong itu lebih senior ya, sudah banyak pengalamannya, harusnya jauh lebih tahu mengenai etika. Ini sih etika simpel sih yang tersakiti. Itu kalau dari saya. Oke, makasih Mbak Ukti ya. Nanti kita lanjut lagi. Makasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Lanjut. Makasih, sorry mengganggu. Lanjut. Ayo, kalau enggak udah selesai ditutup. Ya, tadi Mbaknya apa yang mau disampaikan tadi? Ucapan-ucapannya itu dan pengharapannya untuk keluarga siapa gitu. Silakan, mungkin sebelum sesi ini diakhiri. Makanya didoakan semoga selalu istiqomah. Ya, keputusan saya diterima sama keluarga. Kalau urusan saya nanti ya dijelaskan pelan-pelan. Udah itu aja. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Tentu ada harapan ya, keluarganya juga ikut nyusul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, ada. Siap, oke. Baik, terima kasih. Makasih. Mungkin kasih yang lain? Atau saya kembalikan ke host saja? Silakan host. Baik, tes. Silakan, mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, kita akhiri. Mungkin Bang Juma udah monitor, Bang Juma? Gurunda. Bang Juma. Ya, teman-teman. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran. Ya, alhamdulillah. Jadi adik kita ini kalau bisa nanti diarahkan aja kalau misalnya kita sudah ada kelas-kelas pengajian untuk pemula ya, tuh bimbing beliau bersama dengan mu'alaf yang lain. Ini juga bagi ketua kita barangkali untuk ada dari kita itu yang nantinya konsentrasi untuk sering aktif komunikasi bagi mereka yang mu'alaf. Karena saya melihat ini gelagat dari 2024, misionaris semakin gencar. Misionaris tidak segan-segan kemudian untuk melakukan apapun demi untuk mencari jemaat. Oleh karena itu, saya berharap kepada adik-adik yang masih muda ini, utamanya para pengurus, ketua saya, untuk segera mengambil tindakan atau mengambil sikap, mengambil satu keputusan seperti apa sebaiknya yang kita lakukan sebagai bukti nyata api yang boleh dinikmati oleh siapapun, agar ada ruang untuk mereka yang baru mu'alaf
untuk berinteraksi dengan kita yang ada di API sebagai pembinaan langsung. Jadi tidak hanya sekedar syahadat habis itu berlalu, tapi benar-benar ada ruang untuk mereka yang kita harapkan sebagai tempat mereka curhat, menyampaikan apa yang ada di lapangan yang mereka hadapi terkait dengan kondisi apapun itu. Nanti masalah-masalah mereka bagaimana caranya kita rembukkan, kita carikan solusi. Karena kalau misalnya hanya bersyahadat lalu kemudian kita tinggalkan tanpa ada pembinaan, maka kita sama seperti yayasan-yayasan yang lain. Jadi harapan kita ini adalah buah pikiran untuk adik-adik saya yang masih muda ini, untuk memikirkan kemudian ada apa upaya API dalam rangka pembinaan terhadap mu'alaf, di mana mereka berada tidak dalam satu wilayah, tetapi menyebar di seluruh Indonesia. Kira-kira pembinaan seperti apa yang perlu kita lakukan? Apakah di Zoom atau di TikTok atau seperti apa? Dan saya berharap ini bisa terrealisasi. Jangan hanya sebatas wacana hari ini, tetapi memang harus benar-benar terrealisasi. Nah, inilah kewajiban, inilah beban yang harus kita pikul sebenarnya. Jadi eksistensi API itu bisa dirasakan oleh para mu'alaf dengan cara lahirnya kemudian anak-anak muda yang ada di dalam API ini, untuk kemudian membuktikan kerja nyata bahwasanya API ada untuk mereka yang mu'alaf, API ada untuk umat Islam sebagai mesin, ya, mesin penggerak daripada persatuan umat, dan juga sekaligus sebagai pemberantas buta aksara Quran baik terhadap manula, pemula, pemuda, dan juga para mu'alaf. Saya sangat berharap itu, dan saya rasa umat Islam se-Indonesia pun akan mendukung kegiatan kita. Semisal dalam pembinaan mu'alaf ini ada masalah, misalnya ada yang terjadi tindakan-tindakan kriminalisasi atau intimidasi atau apapun itu, ada di antara mereka yang lagi susah ekonomi. Umat Islam Indonesia bukan orang miskin, pasti bisa kita carikan solusi. Seberat apapun masalah itu, kalau kita emban bersama, kita rasakan bersama, pasti bisa kita selesaikan. Karena mereka yang disyahadatkan kemudian kita lepaskan hanya mendapatkan sertifikat, hanya sebagai legalitas kemudian tentang hukum di negara ini, itu semua yayasan bisa. Untuk itulah saya berharap ini PR untuk kita dalam waktu dekat ini. Saya berharap kemudian anak-anak saya, adik-adik saya yang ada di API, tolong untuk supaya dihubungi semua yang mu'alaf. Makanya tadi beberapa hari yang lalu, maksud saya, Dinda sekretaris kita untuk mengambil wakil, membantu beliau kemudian untuk untuk meringankan segala aktivitas rutinnya dia sebagai sekretaris. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan masalah-masalah perekonomian atau apapun yang mereka permasalahkan, itu untuk segera digodok bagaimana solusinya. Habis itu nanti kita lemparkan kepada forum, kita lemparkan kepada umat Islam bagaimana solusinya. Karena banyak di antara kita di sini, umat Islam khususnya di Indonesia, yang mau membantu, cuman tidak ada keran yang membuka. Tidak ada dari kita yang membuka keran, maksud saya, sebagai informasi awal dari keadaan yang dialami oleh mu'alaf. Sehingga hanya sebatas mu'alaf itu ya bisa sama seperti di tempat lain berhentinya, sama seperti yang dulu-dulu kita alami. Sehingga begitu orang syahadat, udahlah hilang, syahadat hilang. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka, tiba-tiba kembali ke agama mereka. Ini tanggung jawab kita juga sebenarnya. Makanya kemarin saya informasikan bagi teman-teman yang mu'alaf ada anaknya yang mau kuliah, nanti kita bantu di daerah Jawa, nanti kita fasilitasi kemudian untuk kita pertemukan dengan sahabat kita yang ada di Jawa yang bisa kemudian membantu mereka untuk kuliah. Jadi bukan hanya sekedar syahadat gitu. Intinya, kesimpulannya adalah saya menginginkan ada tindakan nyata sebagai ketua pembina terhadap apologet Islam Indonesia, untuk supaya kita jangan mau dikalah cepat, jangan euforia hanya di awal,
habis itu kita redup. Jangan kita ini hanya fokus debat, tetapi kita betul-betul memperhatikan keadaan umat, termasuk memantau yang sudah resmi, cabang-cabang yang sudah resmi, wilayah-wilayah yang sudah resmi, itu harus tetap dipantau. Ini sudah sampai mana progresnya, apa program jangka pendek yang sudah dilakukan, apa program jangka panjang yang akan dilakukan. Itu perlu seperti itu pembinaannya. Kemarin kita sempat Palu, kemudian Manado, kemudian Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Selatan, kemudian Medan. Ada lagi beberapa Aceh yang minta untuk kemudian termasuk Bandung, Jawa Barat. Itu harus senantiasa komunikasi terus. Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi? Apa kendalanya? Seperti apa masyarakat, alibi masyarakat di sana tentang api dan seterusnya. Memang harus ada itu. Jadi paling tidak dalam satu pekan adalah cabang atau wilayah yang kita temani komunikasi, sehingga di grup pusat itu ada informasi dari ini ada kendala seperti ini dan lain, supaya semangatnya umat ini itu tergantung dari orang-orang pusat terkait dengan api. Saya merasakan tadi ya, setelah bertemu beberapa penggawa-penggawa dari organisasi-organisasi besar seperti Arematea, Ayah Sophia dan seterusnya, kita ketemu, kita cerita-cerita, kita bincang-bincang. Ternyata kalau kita bersatu luar biasa. Dan harapan mereka itu tertuju kepada api untuk menggaungkan persatuan daripada umat Islam di Indonesia ini. Benar-benar kemudian api ini diharapkan bisa menjadikan umat Islam di Indonesia bersatu. Bayangkan, dari puluhan organisasi besar nasional, penggawa-penggawa yang ada di Makassar, begitu ketemu dengan Bang Suma, mereka udah tahu, oh baru ketemu, namanya sudah lama dikenal ini orangnya. Akhirnya saya dikasih jadwal untuk kajian tiap Ahad subuh, tapi saya masih tolak. Tadi di mabesnya, kebetulan di situ ketua umum Muhammadiyah masjidnya. Lalu kemudian di masjid itu diberikan Arematia untuk sebagai sekretariat. Nah, beliau ngomong langsung, kebetulan beliau pernah jadi dosen saya beberapa semester, dan dia bangga karena saya alumni dari kampus beliau. Lalu kemudian mengatakan, Nanda tiap hari Ahad subuh di sini bawakan kajian. Cuman saya katakan, maaf Kiai, saya bukan ustadz. Dia bilang, oh memang bukan ustadz, tapi karena kita sudah lihat bagaimana Anda berdebat, bagaimana Anda penguasaan dan seterusnya. Nah, ini penting untuk umat. Ini penting, ini saatnya. Sekarang inilah saatnya. Kemudian kalau di sini para ulama hanya membahas Al-Quran. Ternyata setelah saya menjelaskan apa yang diterangkan di Al-Quran, korelasinya kemudian dengan Bible itu jelas nampak nyata. Sehingga mereka terkaget-kaget. Hah, memang begitu? Iya. Wa makaru wa makarullah ada di dalam Bible. Ada kejadian itu yang diceritakan Allah itu tersusun dengan sangat sistematis di dalam Bible-nya mereka. Saya jelaskan di sini, di surah ini, di surah ini, di kitab ini, di kitab ini. Mereka terenyuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, benar-benar. Nah, itulah ya adik-adik sekalian, bahwasanya keberadaan api memang dibutuhkan umat hari ini dan seterusnya. Jadi teman-teman juga yang berada di api, yang ada di provinsi-provinsi yang belum ada api ini, ayo segera bentuk wilayah-wilayah yang ada di kota kabupaten, bentuk kemudian cabang-cabangnya, yang ada di kecamatan, bentuk ranting-rantingnya, agar supaya umat Islam se-Indonesia itu satu komando. Kita lihat tadi video yang saya share di Serang, di sana jarak 20 meter gereja, 20 meter gereja, 20 meter gereja, 20 meter gereja. Bayangkan, dan itu Anda nonton sendiri lah yang di grup pusat tadi itu. Bagaimana bahasa yang mereka gunakan itu sangat menyakitkan. Ini mereka minoritas, tapi bahasanya itu benar-benar nyakitin sampai ke lubuk hati paling dalam. Bagaimana kalau mereka mayoritas? Nah, untuk itu kalau tidak kita mulai, kalau api tidak memulai untuk mempersatukan umat, menjaga akidah umat ini, lalu siapa? Lalu siapa lagi? Nah, mari sama-sama kita bangun semangat kita
yakin dan percaya API didukung 100% umat Islam di Indonesia. Yakin itu. Pasti kita didukung. Untuk itulah kemudian sekali lagi, mari kita membuat satu gebrakan, program jangka pendek, jangka panjang dan dijalankan. Kemudian yang paling utama adalah konsolidasi dengan interaksi yang lancar dengan teman-teman yang ada di wilayah. Saya yakin ke depan apa yang kita alami sebagai warga negara Indonesia, tentu sekali lagi ke depan apa yang akan dialami oleh warga negara Indonesia dalam hal ini umat Islam, yang kita butuhkan hanya satu. Apa itu? Persatuan umat Islam. Itu yang kita butuhkan. Semakin ke depan Islam semakin menjadi solusi. Semakin ke depan Islam semakin menjadi solusi. Solusinya di mana? Mempersatukan umat seluruh Indonesia agar tidak mudah digoyahkan. Tugas kita sebagai apologet Islam Indonesia adalah menjadi garda terdepan, menjaga akidah umat Islam dari pemurtadan dan pendangkalan akidah. Pendangkalan akidah. Jangan lihat minoritas yang ada di Nusantara ini, tapi lihat di luar dari Nusantara ini. Kekuatan mereka itu berlapis-lapis. Jadi kalau kita lengah, tidak bisa mengambil hati umat Islam yang ada di Nusantara ini, maka kita akan semakin terpuruk. Untuk itulah saya menghimbau atas nama pembina Mu'alaf Center Indonesia melalui forum ini, saya sangat berharap ya agar semua insan yang ada di apologet Islam Indonesia untuk menjalankan program jangka pendek, jangka panjang. Teman-teman yang belum bergabung, percuma setiap malam nonton TikTok sampai ribuan orang. Ayo, di antara kalian pasti ada orang yang bisa pegang kebijakan, baik di pemerintahan maupun di swasta. Ayo gabungkan diri, hubungi sekretaris kita Adinda Ardiansa, DM beliau, Dek saya ini, Mas, Bang saya ini dari sini, gini-gini, saya bertekad untuk bergabung di API dan seterusnya. Ayo sahabat-sahabat, baik sahabat-sahabat yang ada, bapak-bapak, ibu-ibu di luar sana yang punya wewenang dimanapun itu, yang punya kepentingan, yang punya tanda tangan yang penting, kemudian instruksinya didengarkan. Ayo mari gabung, dukung kami, dukung API untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia. Baru-baru ini kita dilecehkan, baru-baru ini kita kemudian direndahkan. Bukan hanya personil, tapi umat Islam secara akidah direndahkan serendah-rendahnya. Mereka masih minoritas, mereka sudah memperlihatkan etikat yang tidak baik. Untuk itu kemudian saya berharap sekali lagi kepada adik-adik di API dan juga kepada sahabat-sahabat yang menyimak ini, yang potensinya ada, ayo bergabung. Kalau sahabat mampu, kira-kira saya ada yayasan mau bergabung ke API, kita bisa. Alhamdulillah kemarin ada dari kita, dari layar yang ada di Makassar ini minta supaya kerjasama dengan API. Insya Allah ke depan beliau ingin mendirikan pesantren rohis untuk keluarga. Itu nanti akan kerjasama dengan API insya Allah. Nah, ini yang kita harapkan. Ini yang kita harapkan. Ada yang punya potensi, baik itu jabatan, pekerjaan, harta, waktu. Ayo satukan tekad kita untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia. Semangat terus berjuang. Salam satu Tuhan, salam tauhid. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Insyaallah. Pesan dan nasihat dari Panglima kami akan segera kami laksanakan. Masya Allah, Gurunda siap. Amin. Oke, sip. Siap. Kalau begitu mungkin kita tutup season kali ini. Kita nanti beralih ke topik lain di sahabat Bang Juma ya. Sudah standby Bang Andi. Sudah standby di sana. Baik. Siap Bang Juma, silakan ditutup Bang Juma. Siap saya dek. Dinda Rian, sekretaris kita yang tutup. Ustaz Alif lah yang nutup lah. Doa keparatul majelis. Ustaz silakan. Silakan Ustaz. Kembalikan lagi. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah dapat wejangan yang sangat istimewa dari Panglima kami, dari guru kami Bang Zuma. Dan insya Allah semoga kita bisa menjalankannya karena semuanya niatnya baik untuk kemaslahatan umat.
Dan kita ambil keberkahan dari momen ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mewakili yang saudara-saudaraku yang lain, saya ucapkan khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ikhwan Billah, Fisabilillah, terima kasih banyak kepada semuanya ya yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan prosesi syahadat dari Mbak Devi. Dan kita akhiri sampai di sini. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan salahkan Bang Juma, jangan salahkan Dewa. Terima kasih banyak kepada semuanya. Assalamualaikum.